Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang alat permainan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, atas nama Femi Febrianti dengan NIM F11222010009. Dan yang kedua, atas nama Letiana Ipo dengan NIM F11222010005. A. Pengertian alat permainan. Menurut Silva dan Lund, alat permainan adalah alat yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermain. Alat permainan merupakan media pelengkap yang anak gunakan ketika bermain, di mana alat permainan memiliki berbagai macam cara untuk digunakan, seperti dibongkar pasang, dirangkai atau dirakit, dikelompokkan, dibentuk, disempurnakan, dan lain sebagainya. Menurut senimawan, alat permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunia. Dengan demikian, alat permainan adalah alat yang digunakan untuk anak ketika bermain, untuk memenuhi naluri bermain anak sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman ketika bermain. Selanjutnya, B. Alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif menurut Teja Saputra adalah permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. 2001 nomor 81. Alat permainan yang edukatif dapat digunakan dalam berbagai cara agar ketika anak menggunakan alat permainan ini dapat memperoleh berbagai manfaat perkembangan. Selain permainan edukatif, dikenal sebagai alat permainan manipulatif. Menurut Sudano, alat permainan manipulatif adalah alat permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan daya pikir anak. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Femi Febrianti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Letiana Ivo. Berdasarkan dari pemaparan sebelum, maka dapat disimpulkan alat permainan manipulatif adalah alat permainan kecil dan dimainkan di atas meja yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu konsep pengetahuan sehingga dapat mengembangkan daya pikir anak serta melatih siswa untuk terampil dalam bekerja. Slide berikutnya, alat permainan edukatif memiliki beberapa ciri nih. Yang pertama, alat permainan dapat merangsang siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses bermain. Yang kedua, bentuk mainan unstruktur. Yang ketiga, mainan dibuat memiliki tujuan untuk pengembangan tertentu. Berikutnya ada beberapa macam alat-alat permainan edukatif, diantaranya boneka dari kain, balok bangunan besar polos, menara gelang segitiga, bujur sangkar, lingkar segi 6, tangga kubus dan tangga silinder, dan masih banyak permainan lainnya. Alat permainan edukatif tersebut berfungsi sebagai stimulasi tertentu harus diperhatikan terkait hal-hal, yaitu ketetapan memiliki alat permainan edukatif dengan usia anak. Yang kedua, keamanan alat permainan edukatif bagi anak. Yang ketiga, besar kecilnya atau ukuran alat permainan edukatif sesuai usia anak. Yang keempat, fungsi masing-masing alat permainan edukatif bisa spesifik terhadap aspek perkembangan yang akan dikembangkannya. Yang kelima, kualitas bahan alat permainan edukatif awet atau tidak mudah rusak. Yang terakhir, kebersihan alat permainan edukatif tersebut ketika akan digunakan anak. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.